Gue tuh selalu mempertanyakan apa sih overrated, apa sih mid itu. Dan mungkin sudah saatnya gue mempertanyakan apa sih underrated itu. Apa sih anime manga underrated itu loh maksudnya. Mungkin sekali aja gue tambahin apa sih anime sama manga underrated dan hidden gem. Karena biasanya dua istilah itu saling berkaitan gitu loh. Biasanya dipakai satu sama lain jadi jodoh. Tentu aja kalau ngeliat definisi dasar dari underrated dan hidden gem itu dipakai buat ngasih rating terhadap suatu hal yang dirasa bagus, cuman ratingnya terlalu rendah dan dirasa banyak orang yang nggak tahu sama cerita tersebut, sama anime atau manga tersebut, kalau buat perwibuan. Cuman gini, gue tuh kadang ngerasa ini tuh istilah yang aneh sumpah pemakaiannya ya. Gue tuh selalu mempertanyakan emang beneran underrated sama hidden gem gak sih anime sama manga tersebut. Tahu-tahu sebenarnya itu nggak underrated sama bukan hidden gem itu series. Tahu-tahu kata underrated sama hidden gem itu dipakai coba buat buzzword aja. Kayak food vlogger aja tuh, lu ngomong pakai template apa tuh hidden gem underrated, katanya sih gitu ya, ternyata tempatnya banyak orang yang tahu kan, dan ternyata juga itu tempat makannya punya rating gede. Kenapa ya? Misalnya lu nemu suatu tontonan gitu loh, beda dari lain, dari selera lu pada dan circle lu pada gitu ya, dan lu menemukan itu tuh ceritanya bagus banget, animasinya bagus banget atau apa, terus lu secara sadar memberikan itu adalah anime underrated, itu adalah manga hidden gem. Misalnya aja siapa sih di sini yang pernah ngomong Vinland Saga itu underrated dan hidden gem? Itu gue dulu kayak gitu. Tapi sebenarnya lucu kalau dipikir-pikir, karena setelah season 1 kelar Vinland Saga itu gak ada, udah bukan hidden gem atau underrated lagi, tapi ya udah rame diomongin sehingga dua branding tersebut gak relevan lagi. Harusnya udah gak bisa disebut anime underrated, udah gak bisa disebut anime hidden gem lagi. Lo mungkin baru nemu Vinland Saga dan beranggapan itu series bagus banget dan underrated serta hidden gem karena di lingkaran perwibuan lo jarang diomongin. Tapi ternyata setelah keluar dari gelembung lingkaran perwibuan lu itu ya, ternyata itu adalah series yang emang rame gitu loh, cuman lu gak tahu aja itu series rame. Jadi kalau seriesnya rame itu gak pantas disebut hidden gem gitu, di luar sana rame. Apalagi kalau underrated gitu loh, mungkin lu lihat forum-forum wibu di internet, lu lihat ratingnya, ternyata ratingnya ya gede-gede aja gitu. Jadi kayak apa gitu loh underrated sama hidden gem ini. Atau lu tuh ngasih label suatu acara itu hidden gem sama underrated, tapi sebenarnya itu series itu dasarnya ya jelek. Tapi ini gue nggak tahu sih, gue nggak bisa ngejudge berlebihan karena kalau ini hubungannya ya sama selera banget sih, sama subjektivitas. Mungkin lo apa yang nganggep ini series yang bagus, mungkin ada yang beranggapan itu jelek, gue nggak tahu dah. Cuman seberapa banyak sih orang yang beranggapan ini series bagus atau jelek juga ya gue nggak tahu. Hidden iya, apakah pantas disebut hidden gem? Gue nggak tahu jujur. Apakah pantas disebut underrated? Ya jujur gue juga nggak tahu. Tapi indikator utama suatu series itu bisa disebut hidden gem dan underrated adalah series tersebut itu dirasa bagus gitu loh, punya value ceritanya, punya value animasi atau apa anime manganya, tapi jarang diomongin banyak orang gitu loh, jadi sepi, sehingga ujungnya series tersebut mendapatkan label underrated dan hidden gem di saat bersamaan. Ada banyak faktor yang bikin suatu series yang bagus itu tapi sedikit yang ngomongin. Mungkin dia karena marketingnya kurang, mungkin karena eksklusivitas yang cuma ada di satu platform streaming tertentu, gua nggak tahu. Tapi yang jelas kalau misalnya suatu series itu dirasa bagus banget, mungkin kemungkinan besar gak bakal selamanya dapat label underrated sama hidden gem selamanya gitu. Karena suatu saat gitu loh, suatu series bakal lepas dari label tersebut ketika series tersebut rame diomongin. Nah pas udah rame diomongin, gue gak tahu tuh labelnya berubah kemana. Entah ada yang ngasih label bit overrated atau apa, gue gak tahu tuh. Pokoknya yang jelas udah gak bisa disebut series hidden gem atau underrated lagi di fase itu. Karena ya obviously kalau semakin rame suatu hal gitu, apalagi menyangkut entertainment perwibuan, anime manga atau apapun, dia pasti banyak yang suka, pasti banyak yang gak suka juga gitu. Ujungnya yang penting bagi gue sih ya, terutama itu ngelepas label hidden gem, label underrated ke suatu series. Kalau udah lepas ya bisa bermacam-macam, kayak yang gue bilang tadi, bisa ada yang bilang itu series mid atau overrated pas udah populer ya udah. Kalau label hidden gem itu lebih enak loh buat dilepas gitu loh, karena yang jelas itu ngebikin series tersebut rame gitu loh, sehingga udah nggak hidden lagi, sehingga udah kelihatan gemnya gitu loh. Lu paham gak sih analogi gak jelas gue? Pokoknya gitu loh, jadi gemnya udah kelihatan bersinar. Semakin ramai series tersebut, semakin banyak orang yang penasaran
penasaran, semakin banyak yang orang yang kepo, semakin banyak orang yang coba baca manganya, semakin banyak orang yang coba nonton anime. Jadi udah gak disebut hidden lagi, udah jam lah. Balik lagi kayak ngomong kayak tadi, gue nggak tahu gue ngomong apa. Mau label selanjutnya apapun itu, overrated atau underrated, jangan terlalu diurusin karena pasti banyak yang suka atau nggak suka. Yang penting sih autornya itu, pencipta series sih, siapapun yang berkontribusi, senang gitu loh ngeliat seriesnya rame. Kayak dulu Bocil The Rock yang gua ikutin per mingguan dulu, itu sepi banget pas di awal-awal tayang, tapi pas mendekati akhir musim itu jadinya rame banget dan banyak diperbincangkan sama komunitas perwibuan. Autor manga sama orang-orang yang terlibat di series tersebut juga bakal seneng pas seriesnya rame. Belum lagi dengan adanya parodi band-bandan yang sempat rame pas tahun 2022, itu seru sih. Pada akhirnya video gak jelas ini gue mempertanyakan label underrated sama apa tuh hidden gem buat suatu anime, manga, perwibuan atau apapun itu gimana sih? Gue gak tahu. Pokoknya gue ngerasa suatu series itu underrated dan hidden gem adalah di saat series tersebut itu beneran sepi banget, jarang ada yang omongin, dan gue rasa perlu diapresiasi lebih dalam aja. Bukan karena sepi di circle lu doang, tapi itu beneran sepi, jarang banget diomongin sama orang-orang. Jadi itu aja tentang opini gue tentang underrated dan hidden gem ini. Pokoknya nggak semua hal yang lu nggak tahu terus jadi tahu itu underrated sama hidden gem ya. Bisa jadi itu udah banyak yang tahu gitu loh, cuma lu aja yang baru tahu. Gue nggak tahu deh, gitu aja, bye.